Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Mushola Maryam yang kita cintai ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali acara ini, izinkan kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Ana Amira Uya Fauziah dan Ana Khamsah Zayan Hanifah. Izinkan Ana selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian acara. Pertama, pembawaan. Marilah kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, penyampaian kajian dengan judul materi Adab Seorang Penuntut Ilmu oleh Al-Ustaz Firdaus Alfin Hudayah Hafizahullah Ta'ala. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, penutup. Acara selanjutnya adalah penyampaian nasihat kepada Al-Ustaz Firdaus Alfin Hudayah Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ayyuhat talibat? Alhamdulillah, anna bi khair, jazakumullahu khairan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan daurah ilmiah talibul ilm dalam persiapan menghadapi liburan nisfis sana. Kapan liburan antum pintar? Hal ista'datum li muqabalati ayyamil ijazah am la? Ista'datunna am la? Baik. Waktu liburan insya Allah pasti akan tiba. Namun hal-hal apa yang akan kita lakukan saat liburan ini masih mubaham, bahkan masih majhul. Maksudnya adalah barang mungkin di antara kita para santri masih belum mempersiapkan planningnya ketika liburan. Hal yang pertama yang ingin Ustaz sampaikan adalah camkan dalam diri antum baik-baik bahwasanya dimanapun antum berada, status antum adalah sebagai talibul ilm. Status antum adalah sebagai apa? Talibul ilm. Maka jangan kita runtuhkan, jatuhkan marwah talibul ilm dengan adab atau sikap-sikap kita yang tidak menunjukkan kepada adab seorang penuntut ilmu. Kalau misalkan pimpinan sering mengatakan, sering menasihati kepada santri-santrinya, santri putri dan putra, bahwasanya apa?
di apa? Di jabah antum, di jidat antum itu tertulis apa kata pimpinan? Di jidat antum tertulis berlabelkan santri intan ilmu. Artinya yang antum bawa ketika keluar adalah nama pesantren. Nah, sekarang Ustaz sampaikan bahwasanya label antum yang lebih besar adalah antum bukan hanya sekedar santri intan ilmu, tapi antum adalah thalibul ilm. Thalibul ilm. Antum adalah santri penuntut ilmu. Maka jangan jatuhkan marwah, harga diri seorang penuntut ilmu melalui adab ataupun tingkah laku yang nanti akan kita lakukan ketika saat liburan. Tunjukkan kepada dunia bahwasanya saya, siapa misalkan Amira Ulia adalah thalibul ilm. Saya, siapa lagi namanya? Misalkan Nisa Cahyani adalah thalibul ilm. Atau misalkan saya Jihan adalah thalibul ilm. Atau siapa lagi misalkan saya Aisyah adalah thalibul ilm. Jadi lebih dari itu, bukan hanya di jidat antum tertulis intan ilmu, tapi di jidat antum tertulis saya adalah sebagai penuntut ilmu. Pada pagi hari ini berdasarkan jadwal yang akan mengisi adalah Ustadz Sofyan Fauzi. Berhubung qadarullah wa syafa'al, orang tua beliau saat ini sedang masuk rumah sakit sehingga beliau perlu mendampingi lebih intens. Nah, maka kita doakan semoga Allah mudahkan urusan beliau dan semoga orang tua beliau diangkat penyakitnya dan digugurkan dosa-dosanya. Nas'alallahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaha shifaan ajilan wa tahuran insyaallah. Allahumma adhibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman amin ya rabbal alamin. Ustaz meminta tolong kepada para santri di setiap sholat kita bantu doakan orang tua Ustaz Sofyan Fauzi agar diangkat penyakitnya dan dimudahkan urusan-urusannya. Amin Allahumma amin. Berhubung beliau berhalangan, Ustaz yang dijadwalkan hari Jumat, maka Ustaz mengisi pada hari ini. Dan Ustaz meminta maaf sedikit terlambat. Insya Allah tidak mengurangi nanti poin yang akan Ustaz sampaikan. Ya. Pada kajian Thalibul Ilm adalah kajian rutin bagi seluruh santri pesantren intan ilmu, baik yang di putra maupun yang di putri. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar bahwasannya pesantren berusaha semaksimal mungkin menjaga santri-santrinya tetap beradab. Bukan hanya saat di pesantren tapi saat di luar pesantren. Kalau antum mau tahu Ustadz Ahmad itu beliau sangat kepikiran dan sangat khawatir. Nanti santri-santri saya ketika di pulau mereka ngapain? Jangan-jangan mereka ini, jangan-jangan mereka ini. Atau na'udzubillah melakukan perbuatan yang menjatuhkan harga dirinya. Coba antum misalkan, kira-kira di usia antum, usia berapa antum sekarang? Kelas 7 usianya berapa Pintar? 17? 13 tahun, Masya Allah. 13 tahun, ini aset masa depan ini, aset umat ini. Ya. 13 tahun, yang paling besar usianya berapa tahun? 26. Berapa? 16 tahun. Wah, belum punya KTP berarti. Ya. Jadi dari usia 13 sampai 16 tahun ini adalah masa keemasan. Maka
Kalian di usia kalian di luaran sana, wanita-wanita, perempuan di luar, kira-kira mereka ngapain? Coba, kira-kira mereka ngapain? Kelas 7, kira-kira mereka ngapain? Hah? Apa? Ada mikrofon nggak di sana? Ustazah, di sana ada mikrofon apa tidak? Ada. Coba, Ustaz mau tahu, kira-kira di usia kelas 7, di luaran sana teman-teman antum pada ngapain ketika ini? Hah? Pacaran. Oh, seru nih, penasaran. Pacaran. Kelas 7 pacaran. Baru kelas 7 pacaran. Manggilnya Abi Umi Cikiwir. Ya. Ya. Pret gitu ya. Kelas 8. Nah, siapa ketua angkatannya? Kira-kira teman-teman antum di luaran sana itu ngapain? Mabar. Oh, mabar itu makan bareng ya. Mabar itu apa mabar? Main bareng. Main bareng itu apa? Oh, main game. Oh, kalau misalkan main bareng ya nggak apa-apa, main bareng, main pingsut, main apa, main panco. Main game bareng mabar. Wah, banget di usia antum usianya kayak ini. Sampai gini. Sampai tidur, sampai makan. Makan. Tangan jempolnya masih bisa ini. Kelas 9. Teman-teman antum di luar lagi ngapain, Benda? Apa? TikTokan. Wah, TikTokan. Wah, seru kayaknya TikTokan. Gini. Iya. TikTokan ya kelas 9 teman-temannya. Gini, antum malah ikutan nanti gini. Ya. Kelas 10. Teman antum kira-kira ngapain di luaran sana, Pintar? Nongkrong. Woi, sudah dewasa. Nah, udah dewasa obrolannya lebih berbobot biasanya. Jadi nongkrong. Dan diobrolin mulai dari A sampai Z. Mengumpulkan intel ya dari laki-laki mana yang kita target ya. Mau nongkrong di kafe-kafe ya. Biar terlihat gimana gitu, keren ya. Maka antum tidak perlu merasa cemas atau khawatir ya. Karena antum di sini adalah dibina dan dididik untuk menjadi sebagai manusia terbaik. Terlebih di luaran sana itu banyak syubhat, banyak fitnah. Dan di luar sana hanya segala sesuatu dinilai dari materialistis. Sedangkan di pesantren, di kelas, antum dibina diajarkan konsep keberkahan. Tentu ini adalah tantangan berat akhir zaman. Ya, makanya Ustadz selalu bilang ke santri-santri putra bahwasanya apa? Antum di sini adalah seperti intan. Ya. Seperti apa? Seperti intan. Antum tidak merasa antum itu berharga. Tapi yang namanya sesama intan tidak terlihat. Yang satu siapa? Aisyah, padahal dia ini intan, tapi nggak kelihatan karena di sampingnya juga intan. Yang siapa tadi namanya? Ada Maryam, itu juga intan, sampingnya sama-sama intan. Nah, intan akan terlihat ketika kapan? Ketika intan disandingkan dengan bebatuan. Ketika misalkan di saat yang lain tadi sibuk nongkrong, sibuk ngopi, sibuk mabar, sibuk tiktokan, sibuk pacaran. Tapi santri putri intan ilmu
sibuk membaca Al-Quran. Santri putri intan ilmu sibuk mendengarkan dan mengkaji kajian. Santri intan ilmu sibuk berpikir target murojaah ketika liburan. Santri intan ilmu sibuk membantu dan melayani khidmah kepada orang tua saat liburan. Ya. Maka antum tidak perlu melihat rumput tetangga lebih hijau. Itu adalah godaan daripada syaitan. Ya. Apalagi antum hanya hanya khawatir misalkan ada syahwat dengan laki-laki, aduh, jangan. Ya, nanti antum itu berharga. Nah, maka di antara adab thalabul ilm, ya, mulai dari pimpinan itu kita ada bukunya, ya kan? Perlu Ustaz kasih gambaran dulu biar antum tahu. Jadi pimpinan kemarin sudah menyampaikan beberapa materi. Nanti selanjutnya dilanjutkan ada Ustaz Sofyan, selanjutnya Ustaz Arif, nanti terakhir Ustaz. Ya, ada beberapa mabahas. Ya. Yang pertama adalah kemarin pimpinan itu beliau menyampaikan berkaitan tentang Al-Faslul Awal dan Al-Faslul Tsani. Al-Faslul Awal beliau menyampaikan berkaitan dengan ahamiyatu talabul ilm. Begitu juga beliau menyampaikan dengan fadilah tentang ilmu. Mungkin dengan beberapa penjabaran yang beliau sampaikan, begitu juga beliau menyebutkan di fasal asani, yaitu berkaitan dengan ikhlas, takut takut dari riya, mengikuti para nabi, ya, ittiba'un nabi. Itu adalah mabahas al-awwal. Mabahas asaninya adalah berkaitan dengan doa, mendirikan sholat, ibadat. Jadi al-faslul awal itu adalah ahamiyatu al-ilm. Al-faslul tsani adalah adab thalabul ilm. Adab thalabul ilm itu ada 10 mabahas yang ditulis oleh muallif. Yaitu al-mabahas al-awwal yang sudah disampaikan pimpinan, masalah ikhlas, takut terhadap riya, terus yang ketiga takut ittiba'un nabi. Inilah fasl awal, al-mabahas al-awwal. Al-mabahas tsani adalah berdoa, nawafilul ibadat, qiyamul lail, zikrullah, wa taubah wal istighfar, ada 6. Jadi di antara adab thalabul ilm itu doa, mendirikan salat sunnah, qiyamul lail, menjaga salat malamnya, zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir apa? Yang sangat ringan di lisan tapi sangat berat ketika di mizan. Ada yang tahu? Kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, saya kasih tahu. Ya. Zikir yang mana sangat ringan di lisan, tapi timbangan di akhir itu sangat besar atau sangat berat. Thaqilatan fil mizan apa? Subhanallahu bihamdi, subhanallahil azim. Itu. Dan banyak zikir-zikir lainnya. At-taubah wal istighfar. Ini adalah mabahas al-awwal wa mabahas al-tsani. Mabahas al-tsalits wal rabi' itu adalah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Sofyan Fauzi, ya, yaitu berkaitan dengan birrul walidain, silaturrahim, qada'u hajatin nas, memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Itu mabahas asalis. Mabahas rabi'nya adalah husnul khuluq, ya, as-sidqu, sama salamatus sadar. Jadi ada 6 poin mabahas salis dan mabahas rabi, 3. Birrul walidain, silaturrahim, dan qada'ul hajatin nas. Mabahas rabi adalah husnul khuluq, as-sidqu, wa salamatus sadr. Jadi berlapang dada, jadi hatinya tenang. Mabahas al-khamis
wasadis nanti Ustadz Arif. Ya, apa berkaitan tentang temanya? Ini perlu Ustadz sampaikan biar apa pintar? Biar antum bukan hanya sekedar mengikuti hari ini Ustadz Udaya, besok saat ini, besok saya bukan, tapi antum bisa nanti ini adalah materi-materi yang akan disampaikan. Ya, Ustadz Arif nanti akan menyampaikan berkaitan apa pintar? Al-hirsu 'alal waqt. Ya, memanfaatkan waktu. As-sabru fi talabil ilm. Dan ini semuanya adalah bagian daripada adab-adab talibul ilm. Membahas al-khamis ya, al-hirsu 'alal waqt, as-sabru fi talabil ilm, summa as-suhbatu as-salihah. As-suhbatu as-salihah, suhbatu ustaz. Jadi dekat kepada para guru, suhbah. Al-mabahas as-sadis yaitu al-iktsar minasyuyukh, memperbanyak para ulama, berbanyak berbagai guru untuk belajar. Ihtiramul ulama, menghormati ulama, wa ihtiramul aqran, menghormati para lintas zaman. Adapun mabahas asabi sampai atasi itu adalah yang Ustadz ingin Ustadz sampaikan, yang sebenarnya adalah di hari Jumat, cuman Ustadz majukan di hari ini. Jadi sebenarnya hari ini adalah tentang birrul walidain dan sebagainya, nanti itu diakhirkan. Jadi yang mabahas sabi yang akan kita jadi masalah pada hari ini adalah berkaitan dengan al-mabahas as-sabi, as-samin wa tasi'. Apa aja itu? Yang pertama adalah as-sabi, yaitu al-amalu bil ilmi. Al-amalu bil ilmi. Yang kedua adalah al-qudwah al-hasanah. Ini adalah adab talibul ilm. Al-qudwah al-hasanah. Selanjutnya membahas as-samin. Berarti poin yang ketiga membahas as-samin atau yang pertama adalah ta'limun nasi al-ilm. Jadi mengajarkan ilmu kepada manusia atau menyebarkan ilmu. Selanjutnya membahas as-samin al-intifa' bil wasail haditsah. Selanjutnya yang terakhir membahas at-tasi adalah al-hadzaru minal fitan, menghindari daripada fitnah. Al-bu'du 'anil ma'asi, menghindari maksiat. Ini adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini insyaallah taala. Yang pertama adalah al-amalu bil ilmi. Dalam pepatah bahasa Arab itu disebutkan bahwasanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Apa artinya pintar? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Apa itu artinya pintar? Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon tak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi percuma kalau seandainya misalkan antum menuntut ilmu atau antum menanam pohon apa yang antum berharap buahnya itu enak, pohon apa pintar? Pohon apa? Atau ada yang punya kebun di rumahnya? Pohon mangga. Pohon apa lagi? Pohon kacang. Pohon alpukat, pohon durian. Nah, anggap pohon durian, pohon alpukat, pohon mangga yang antum suka, antum gemarin. Antum nanam 1 hektar, pohonnya sudah besar, tumbuh tinggi, tapi tidak berbuah. Gimana perasaan antum? Merawat dan sebagainya. Nah, seperti itu adalah ilmu. Ilmu yang antum pelajari bertahap, step by step, ya. Semakin tinggi berbuah tapi tidak antum amalkan. Pertama, tidak bermanfaat untuk dirinya. Yang kedua adalah tidak bermanfaat untuk orang lain. Kalau seandainya berbuah,
Paling tidak orang yang melihara juga senang, orang melihat pun juga senang. Bahkan mungkin kalau misalkan ini orang akan mendapatkan bagiannya. Jadi sangat bermanfaat. Maka al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwasanya man amila bima alima aurathahu Allahu ilma ma lam yu'lam. Nah, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dengan ilmu, maka Allah akan mewariskan padanya ilmu yang belum pernah dipelajari. Jadi akan Allah tambah ilmunya. Akan Allah tambah ilmunya. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atainahum bayyinatin minal amr walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Yaitu bagi mereka-mereka yang apa? Yang meminta petunjuk, ya, zadahum huda, maka Allah akan tambahkan hidayah, petunjuk padanya. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan mendatangkan ketakwaan baginya. Ini menunjukkan bahwa bahwasanya orang yang senantiasa menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan, nanti akan Allah tambah ilmunya. Bahkan Allah juga berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Allah akan datangkan hikmah-hikmah. Ya. Ini adalah poin yang pertama berkaitan dengan al-amalu bil ilmi. Ada juga orang di luaran sana, dia rajin beramal, tapi tidak memiliki ilmu. Kira-kira bagaimana? Rajin beramal, tapi tidak berilmu. Ini bagus, tapi rawan. Rawannya apa? Rawannya adalah ketika dia melakukan suatu amalan yang itu tidak didasari dengan ilmu, maka tidak ada manfaatnya. Man 'amila 'amalan laisa fi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dimana itu tidak ada landasannya, maka itu adalah tertolak. Amalan yang dimaksud di sini adalah amalan perkara ibadah, amaliyah, amaliyah ataupun qauliyah. Jadi sebelum beramal maka pastikan kita berilmu. Antum nanti cita-citanya mau jadi apa? Saya pengen menjadi apa? Pengen menjadi apa? Saya pengen menjadi ustazah. Apalagi saya terinspirasi sama ustazah siapa misalkan. Ustazah siapa antum ini? Sama ustazah Rifa misalkan. Atau sama ustazah Lutfia. Siapa? Al-Latifah. Atau ustazah yang lainnya. Wah, saya pengen seperti dia. Nah, maka antum harus mempersiapkan. Ya, mempersiapkan dengan ilmu. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan. Begitu pula ketika misalkan antum pengen yang jelas, antum misalkan antum perempuan semuanya di sini ya. Nah, perempuan semuanya yang jelas antum nanti pasti mutlak antum nanti akan menjadi seorang istri. Betul apa tidak? Ada yang tidak menjadi seorang istri nanti? Ada? Nggak ada. Pasti yang jelas antum nanti akan menjadi seorang istri. Maka untuk menjadi istri yang perfect, ya, yang standarnya itu adalah standar surga, perlu dengan ilmu. Ya, perlu dengan ilmu. Ya, perlu dengan ilmu. Dengan ilmu, antum tahu bagaimana caranya menjadi istri yang baik. Bagaimana menjadi istri yang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Nah, bisa nggak?
Seorang istri masuk surga lewat dari pintu yang mana saja. Nah, itu dengan ilmu. Dengan berusaha untuk sabar dan taat kepada suaminya. Mendirikan sholat dan puasa. Yang jelas, antum nanti ketika dewasa, antum akan menjadi seorang ibu. Antum bayangkan, mau jadi pramugari saja, itu pendidikannya ada apa tidak? Seleksi, ini tinggi badan, tinggi perut, apa lebar ini apa dan sebagainya. Diseleksi semuanya, panjang rambutnya mungkin juga diseleksi. Seketat itu, mau jadi teknisi apa? Itu nah, yang jelas manusia akan menjadi perempuan akan menjadi seorang ibu, tapi tidak pernah belajar dan tidak pernah merasakan pendidikan untuk menjadi seorang ibu. Ini ironis. Maka perlu ilmu untuk menjadi seorang ibu, mencetak generasi. Ya, maka itu perlu dengan ilmu. Hanya disebutkan dalam pepatah bahasa Arab bahwasanya al-ummu madrasatul ula. Ya, al-ummu madrasatul ula. Jadi madrasah pertamanya setiap manusia yang lahir di muka bumi adalah seorang ibu. Ketika seorang ibu itu berhasil menciptakan sekolah di rumahnya, menciptakan universitas di rumahnya untuk anak-anaknya, maka zaman akan bagus, maka masa depan akan bagus. Tapi ketika seorang ibu lalai tanpa ilmu, tidak bisa menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya, dan saat itulah masa depan akan semakin suram. Maka jangan heran kalau seandainya sekarang pemikiran-pemikiran liberal, sekuler itu memberikan bumbu-bumbu yang terlihat manis tapi itu menyakitkan. Contohnya apa? Misalkan merusak perempuan. Ya, merusak perempuan dengan cara apa? Fashionnya, ini dan lain sebagainya. Sehingga seorang orang tua tidak bisa maksimal dalam mendidik anaknya. Maka ini akan berdampak ketika sebagainya ini. Dan wal'iyadu billah, ya, yang sangat disayangkan adalah seorang anak dilahirkan dari orang tua, tapi anaknya dididik sama neneknya. Artinya orang tua hanya berpikir kebutuhan anak hanya sekedar materi. Padahal seorang anak memerlukan perhatian, sentuhan, kasih sayang. Ini perlu ilmu. Untuk itu belajar dari sekarang agar menjadi istri atau ibu standar surga. Nah, siap semuanya? Insya Allah. Ya. Itu adalah berkaitan dengan ilmu dengan amal. Selanjutnya, poin yang kedua adalah al-qudwah al-hasanah. Ini adalah di antara adab talibul ilm. Al-qudwah al-hasanah. Apa itu al-qudwah al-hasanah, Bindar? Apa itu al-qudwah al-hasanah? Suri tauladan yang baik, atau teladan contoh teladan, qudwah yang baik. Setiap kita harus berupaya untuk menjadi qudwah hasanah untuk lingkungan sekitar kita. Baik itu para asatidahnya, baik itu para musyrifnya atau musyrifahnya, baik itu para kakak kelasnya, baik itu pengurusnya, semuanya harus berupaya menjadi qudwah al-hasanah. Karena kita di pesantren tidak seperti di luar. Kalau di luar itu mungkin hanya fokus kepada
pengajaran taklim. Tapi di pesantren kita bukan hanya sekedar pengajaran. Itu lebih daripada adalah pendidikan. Makanya Ustaz senantiasa biasanya menyampaikan selalu kepada para santri bahwasanya camkan ini. Apa yang antum lihat, apa yang antum dengar, apa yang antum rasakan di pesantren Intan Ilmu, itu semuanya adalah pendidikan. Contoh misalkan hari ini antum melihat ada kajian, ini adalah pendidikan. Antum melihat para asatidzah atau para pengurus dalam mengatur, memanage suatu acara yang bagus, rapi dan unggul dan terencana, itu adalah pendidikan. Antum melihat bagaimana standar merapikan tempat tidur, pakaian, lemari, itu adalah pendidikan. Maka apa yang antum lihat, apa yang antum dengar, apa yang antum merasakan di pesantren, itu adalah pendidikan. Nah, dalam lembaga pendidikan, maka seluruh elemen kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi qudwah al-hasanah. Nah, dalam hal ini, antum sebagai talibul ilm harus berupaya menjadi qudwah hasanah. Untuk siapa? Menjadi qudwah hasanah nanti ketika liburan. Menjadi qudwah hasanah kepada siapa? Kepada adiknya. Ada yang punya adik di rumah? Bahkan menjadi qudwah untuk kakaknya. Jadi qudwah untuk kakaknya. Misalkan apa? Contoh di rumah misalkan mama hendak minta tukarakan. Nah, tukarakan Bang bawang goreng di warung muka atau di Alfamart. Adalah bawang goreng di Alfamart. Tukarakan kecap pedas di Alfamart nak. Yang kakak bilang, mama nih harus disuruh. Antum karena memiliki ilmu, ya kan? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana, ya. Sampai wala taqul lahumu uff, jangan bahkan mengatakan aja tidak boleh. Udah mak, lawan ulun aja, ulun yang tukarakan insyaallah. Nah, makanya jadi qudwah. Atau misalkan ketika melihat adiknya bertengkar, jangan malah kakaknya mengompori. Nah, jangan malah mengompori. Lanjutakan. Ya, sampai menangis. Nah, jangan. Harus harus mengayomi. Walau bahkan itu kelas 7. Ya, antum apalagi di sini sudah 6 bulan. Maka antum tidak lagi seperti anak SD. Antum sudah dewasa. Mungkin badan antum kecil tapi jiwa antum besar. Pikiran antum dewasa, berpikir visioner ke depan. Jadi ketika pulang berusaha untuk menjadi qudwah al-hasanah. Di sini mu'allif mengatakan bahwasanya para sahabat itu sangat terkesan dan terkesima ketika melihat suri tauladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi bahwasanya para sahabat, apa yang dilakukan Nabi itu sangat membekas di hatinya. Sehingga apa yang dilakukan Nabi diikutin, sehingga diabadikan dalam ayat Al-Quran dan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah hasanah yang paling terbaik yang ada di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita berusaha untuk menjadi qudwah hasanah untuk sekitar kita. Nah, maka rujukannya untuk menjadi qudwah hasanah adalah berpatokan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bagi siapa qudwah hasanah ini? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Barang siapa, bagi dia yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan Allah dan yaumul akhir. Wa dzakarallaha katsiran. Dan dalam qudwah hasanah itu perlu yang namanya kesabaran. Ya, dalam qudwah hasanah itu perlu yang namanya kesabaran. Ya. Dikatakan dalam istilah yaitu inna tanfidhat tarbiyatal aqliyatal khuluqiyyata la yakfi bi mujarradil kalam bal la budda an yakuna bil qudwah as-salihah wa ijadil bi'ah. Ya, bahwasanya pelaksanaan pendidikan tarbiyah itu tidak cukup hanya dengan apa? Bimujarradil kalam, dengan hanya sekedar omongan. Bal la budda an yakuna bil qudwah salihah, tapi harus dengan qudwah salihah. Qudwah al-salihah. Wa ijadil bi'ah, dan menumbuhkan namanya lingkungan bi'ah yang baik. Nah, dengan bi'ah yang baik, adanya qudwah, maka menjadikan apa? Menjadikan instrumen tarbiyah atau pendidikan itu menjadi sempurna. Sehingga seorang manusia, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan di lingkungan manapun, itu adalah bagian daripada pendidikan. Dalam qudwah hasanah juga itu diperlukan mujahadah. Ya, diperlukan mujahadah. Yang dimana tidak mudah. Ya, untuk menjadi qudwah harus bersungguh-sungguh. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi qudwah. Misalkan di rumah, antum di rumah misalkan ketika bangun pagi, ya, kalau bisa antum yang membangunkan adik-adik antum, atau membangunkan orang tua antum. Jangan sampai malah adik antum yang membangunkan antum. Ya, ketika di rumah berusaha untuk menjadi qudwah. Ya, berbakti kepada orang tua dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Berusaha untuk menjadi qudwah. Kalau bahasa sederhananya adalah jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Jadi dimanapun antum berada, jadilah seperti air yang jernih, dari sumber air, mata air yang jernih. Yang dengan sumber mata air itu, maka air yang keruh akan menjadi jernih, bisa menjernihkan air yang keruh. Dengan jadi mata air, antum akan bermanfaat dimanapun antum berada, karena antum adalah sumber kehidupan. Menjadikan orang yang berada di sekitar antum itu terkesan, ya ta'asar fi qalbihi, melihat sikap antum. Liburannya berapa pekan Bintar nanti antum? 1 bulan. Kembali ke pesantren tanggal berapa? Tanggal 31 Januari atau 30-an. Berarti 1 bulan setengah. Antum bayangkan, 1 bulan setengah. Ya. Maka jadikan 1 bulan setengah ini adalah kesan yang baik untuk setiap orang yang antum temui di saat liburan nanti. Yang antum temui nanti ada orang tua antum. Jadikan kesan terbaik kepada orang tua. Yang akan antum temui nanti adalah tetangga antum mungkin. Berikan kesan yang terbaik. Yang akan antum temui nanti siapa yang paling terdekat? Adik-adik saudara antum. Jadikan kesan terbaik, qudwah yang terbaik. Berikan. Yang akan antum temui lagi nanti siapa? Keluarga. Misalkan paman, bibi, keponakan sekali, 2 kali, sepupu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka berikan kenangan yang terbaik. Ya, berusaha menjadi qudwah. Inilah berkaitan dengan qudwah al-hasanah. Jadi di antara adab talibul ilmi yang Ustaz sampaikan pertama adalah itu apa? Al-amalu bil ilmi. Ya, itu mengamalkan ilmu. Ya, dan mengamalkan ilmu itu mengamalkan suatu amalan dengan ilmu. Yang kedua adalah qudwah al-hasanah. Selanjutnya yang ketiga adalah
Ta'limun nasi al-ilm, itu mengajarkan ilmu kepada manusia. Mengajarkan ilmu kepada manusia. Untuk mengajarkan ilmu, apakah seseorang dituntut harus matang betul-betul menguasai semuanya baru menyampaikan ilmu? Ataukah sambil belajar sambil mengamalkan? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Ini artinya menunjukkan batasan. Bahwasanya apa? Yang kita dengar dari Rasulullah SAW kita sampaikan. Ballighu anni walau ayah. Artinya kita boleh mengajarkan kebaikan, ilmu kepada manusia lainnya. Asalkan apa? Syaratnya adalah ballighu anni walau ayah. Yaitu yang itu bersumber dari Rasulullah SAW. Maka jangan sampai ini belum ada ilmu menyampaikan nyerocos A sampai Z padahal dia tidak ada ilmunya. Apalagi ilmunya malah bukan dari Rasulullah SAW. Ini malah dolal. Ya, jadi selama itu untuk mengetahui ilmu yang membaca dari Al-Quran, hadis, pelajaran dan sebagainya, ballighu anni walau ayah. Sampaikan ilmu kebaikan kepada orang lain. Di antara contohnya misalkan adalah antum ketika pulang ke rumah selama sebulan, antum punya ide nih, mak, ulun anak mengamalkan ilmu ulun, namanya kayak apa ya mak? Kira-kira gimana caranya? Mak, ulun bolehlah membawai kenakan tetangga atau di komplek ulun atau di gang ulun ini ulun ngajarinya Al-Quran mai. Antum misalkan bisa mengajar Al-Quran. Oh iya nak, kenapa apa? Karena mama bantui padayakan lawan RT atau makan atau kita ulah pelangkah nak di muka rumah kita. Nah, misalkan setiap habis maghrib misalkan atau sore habis asar misalkan. Pas kebetulan mama pian misalkan ketujuh pulau wadai nyaman pulang wadainya misalkan. Nah, jadi ajarkan di rumah. Yang mau belajar silakan. Belajar apa? Belajar Al-Quran. Antum mengamalkan ilmu. Mak ulun mai harap bahasa Arab wah ini hendak mengajari tetangga bahasa Arab kawalah. Berupaya untuk mengajarkan kebaikan. Ya, atau misalkan bukan mengajar ngaji tapi langsung setoran hafalan misalkan. Nah, jadi langsung menerima setoran. Siapa misalkan santri kelas 9, siapa misalkan salah satu namanya siapa? Santri kelas 9? Konita. Nah, Konita misalkan. Konita rumahnya misalkan di Banjarbaru, di Karanganyar misalkan. Nah, jadi ngumpulkan atau komplit diumumkan yang mau ini anak kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan mungkin Bu RT atau misalkan siapa, ulun ada ini nah perkiraan 1,5 bulan. Kawalah kalau misalkan ada yang ini atau ulun akan membantu mengajar misalkan sudah ada TPA di sana. Nah, boleh. Antum mengajarkan ilmu agama, antum mengajarkan itu adalah bagian daripada adab talibul ilm. Itu adalah mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bahkan Nabi pun juga menghimbau kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk mengajarkan kebaikan. Bahkan para sahabatnya yang diutus ke berbagai daerah untuk mengajarkan kebaikan. Nah, tapi yang paling terdekat adalah dalam kitab ini disebutkan bahwasanya yang paling utama kita ajarkan kebaikan adalah siapa? Yaitu adalah ahli baitnya, yaitu keluarga kita sendiri. Yang kedua adalah orang-orang terdekat kita, dan yang ketiga adalah manusia secara umumnya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mencari seorang ilmu, maka ilmu itu harus terpancar dengan orang terdekatnya. Nah, maka jangan sampai
kita punya ilmu, ilmunya kepada orang lain, tapi malah orang terdekat kita malah terabaikan atau terlalaikan. Nah, makanya wa anzir ashiratakal aqrabin. Bahkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini adalah seni dalam berdakwah, dalam mengajarkan kebaikan. Maka di antara tanda seseorang memiliki ilmu dan ilmu tersebut memberikan asar kepada kerabatnya adalah ketika nanti antum kelak dewasa, antum punya keturunan, punya anak, maka akan terlihat daripada anak-anaknya. Syekh mengatakan bahwasanya manfaatul ilmi fil bait wa ghairuhu tadhharu ala aulad fi sigharihim wa kibarihim. Fi sigharihim wa kibarihim. Bahkan qala Imam Malik bin Anas, kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an. Nah, jadi manfaat ilmu itu akan terlihat nampak dari anak-anaknya. Ada apa tidak? Orang yang berilmu, dia banyak ilmunya, bahkan dia mengajarkan untuk orang lain kebaikan dan sebagainya, tapi anaknya sendiri itu malah tidak terlihat ilmu yang terpancar dari kecipratan kepada anaknya. Ada apa tidak? Ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam menyebarkan ilmu kita prioritasnya adalah pertama keluarga kita, selanjutnya orang terdekat kita, dan selanjutnya adalah manusia pada umumnya. Seperti itu. Bahkan para salaf itu mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, seperti halnya mereka mengajarkan surah atau ayat-ayat Al-Quran. Jadi sudah jangan ditanya lagi, pasti mengajarkan Al-Quran. Maka yang jelas antum memiliki ilmu, antum bisa mengajarkan kepada adik antum bisa mengajarkan kepada, bahkan mungkin mohon maaf, mungkin ada orang tua kita atau bapak atau ibu kita atau paman kita mungkin belum bisa membaca Al-Quran. Nah, antum mengajarkan itu adalah perbuatan yang sangat bagus. Ya. Ustadz dulu pernah paman Ustadz. Ya, paman Ustadz dulu ketika lagi Ustadz belajar seperti, jadi setiap kali liburan pasti kita belajar, walaupun itu hanya ikra. Jadi mau belajar, alhamdulillah sampai sekarang beliau sudah bisa membaca Al-Quran. Bahkan sampai mati lampu pakai lilin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita senantiasa berupaya untuk mengajarkan kebaikan dimanapun antum berada. Ya. Selanjutnya adalah al-intifa' bil wasail al-hadithah. Jadi mengambil manfaat terhadap apa-apa yang kejadian-kejadian yang terbaru. Itu masalah kejadian-kejadian alam. Contoh misalkan hari ini kita melihat ada musibah yang sangat besar melanda Indonesia, yaitu di bagian Sumatera dan juga Aceh. Yaitu apa bentar? Banjir. Bukan cuma banjir, kalau banjir itu air. Ini banjir lawan lumpur. Itu lain banjir namanya. Ya. Banjir tapi lumpur, longsor. Tapi ini banjir, lumpur lawan kayu-kayu gelondongan, tahu kayu-kayu? Kayu yang besarnya segini. So itu padahal semuanya. Nah, ini ya atlet renangin hanyut nih. Yang bisa berenang gini kayak hanyut. Ada kawah. Nah, ini berita sangat duka, berita sedih ya. Tentu ini adalah kita mengambil manfaat dari kejadian ini, atau kita harus bermuhasabah. Siapa yang salah? Jangan yang disalahkan adalah alam. Yang disalahkan adalah alam. Padahal manusia yang merusak alam. Sedangkan manusia diutus di muka bumi untuk menjadi khalifah fil ard, untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Makanya ketika
Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, para malaikat itu nggak yakin penduduk langit, ya. Yang mereka nanti akan watufsiduna fil ard, mereka nanti akan merusak muka bumi. Tapi Allah meyakinkan bahwasanya mereka akan menjadi khalifah fil ard. Nah, bahwasanya apa? Menunjukkan kita sebagai manusia harus menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin, ya, memakmurkan muka bumi, bukan malah menjadi perusak. Artinya memang ada segelintir manusia yang merusak alam. Nah, kita harus mengambil intifa. Ya. Di antara intifa bil wasilah hadisah, contohkan oleh mu'alif adalah bahwasanya ketika datang suatu ujian, respon kita adalah harus positif. Respon kita adalah harus positif. Ya. Contohnya adalah ketika misalkan hujan turun misalkan. Nah, ketika hujan turun, respon manusia ada dua. Kira-kira apa ketika hujan turun respon manusia? Wah, hujan pulang. Atau misalkan, yeay hujan. Kira-kira Anda responnya yang mana? Hah? Yeay hujan gitu. Nah, maka respon kita harus positif, ya. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwa menceritakan bahwasanya asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ketika hujan turun, ya, dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya ada sebagian hamba saya, ini hadis qudsi berarti kalau ada hamba saya yang dia itu akan menjadi mukmin, menjadi kafir. Artinya dia akan bertambah imannya dan akan menjadi kafir. Karena apa? Ketika hujan idza nazalat ilal ard faminal ibad man yazidu imanuhu biha wa minhum man tub'iduhu 'anillah. Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Ini menunjukkan bahwasanya ketika hujan turun, barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih fadzalika mu'minun bi, maka dia adalah orang yang beriman kepadaku. Bahwasanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kafirun bil kawakib, dan dia mengkafiri yang namanya bil kawakib, yaitu apa? Bintang-bintang seperti itu. Yang kedua, wa amma man qala binau'in kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Barang siapa yang ketika hujan turun dia mengatakan binau'in kadza wa kadza. Apa itu nau? Binau'in kadza itu semacam kayak munajjim. Ya, munajjim tanjim, ya. Memprediksi. Wah, ini hujan turun ini menandakan nanti akan ada ini. Oh, ini turun ini karena lagi apa? Mengkaitkan dengan hal-hal yang lain, maka artinya apa? Dia itu sejatinya adalah kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Maka pastikan ketika hujan turun kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, kita berdoa bahwasanya dia adalah sebagai rahmat. Kita adalah sebagai rahmat. Dalam ayat Al-Quran disebutkan banyak berkaitan ayat tentang hujan dan lain sebagainya. Itu semuanya menunjukkan tentang rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, dapat rezeki hujan turun ke muka bumi, diserap oleh siapa? Pohon-pohon butuh air apa tidak? Butuh air. Kalau antum ngerawat tanaman, itu kan kalau nggak disiram layu. Kira-kira pohon yang besar di hutan-hutan sana, di gunung-gunung sana, itu siapa yang menyiramnya? Antum pakai selang kah menyirami pohon? Enggak. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala menyirami. Ya, setelah disiram, diserap, sampai kepada kita adalah air yang sudah terserap, yaitu jernih airnya. Makanya ada mata air pegunungan. Ya, itu dari atas gunung. Ya, bahkan bisa langsung diminum. Ya, itu adalah. Tapi manusia merusak. Ya, manusia merusak sehingga alam berbicara. Ya, alam
menyampaikan keluh kesahnya. Selanjutnya adalah al-hadzaru minal fitan, itu menghindari daripada fitnah. Bagaimana menghindari daripada fitnah? Maksudnya adalah kita saat ini berada di akhir zaman. Saat ini kita berada di akhir zaman. Maka sejatinya kita harus betul-betul berupaya menghindari namanya fitnah, syubhat. Ya. Termasuk di antara tantangan-tantangan zaman sekarang, ada media sosial, ada pertemanan tanpa batas, ya kan. Bahkan sekarang mohon maaf pacaran itu sudah dianggap hal yang biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menikah kalau nggak pacaran? Itu ada dialami oleh sebagian manusia dan bahkan dibenarkan oleh orang tuanya. Waliyadzubillah. Ya, maka dalam qudwah hasanah ini, bahkan kalau misalkan seandainya orang tua antum misalkan mungkin belum kenal atau misalkan belum tahu, nah ada apa nak kayak pacaran aja dulu biar kamu kenal. Enaknya mencocok hanyar nikah. Nah, kalau mati lampu kah? Ini alhamdulillah. Kita harus pandangan positif. Ya, kalau mati lampu, kedengaran suara Ustaz? Izin Ustaz angkat suaranya lebih keras ya. Kalau misalkan nggak kedengaran, bilang aja nanti Ustaz lebih keraskan lagi suara Ustaz. Contoh misalkan orang tua antum misalkan mengizinkan antum pacaran, mengizinkan antum melakukan maksiat bahkan, atau pura-pura tutup mata. Antum sebagai orang yang berilmu, maka antum harus mengamalkan, menyampaikan. Mak, terima kasih Mak yang sudah mengizinkan ulun dan sebagainya, tapi mohon maaf, ampun maaf, minta rela minta ridho Mak. Kalau minta duit. Ulun kayaknya kadosa pacaran Mak. Itu bahaya soalnya wala taqrabuz zina, mendekati zina itu kada boleh Mak. Jadi antum malah menyampaikan, bukannya malah Mak bujuran kamu boleh kamu? Oke gas aja. Nah, jangan langsung japri. Siapa nih? Siapa yang antum lihat? Hah? Santri putra intan ilmu misalkan. Wah, searching apa sebagainya, jangan. Ya. Kalau antum punya syahwat, apalagi yang saat ini usia kelas 11, kelas 10, kelas 9, ini adalah usia-usia antum maka antum harus bisa menjaga syahwat antum. Harus bisa menjaga syahwat antum. Jangan sampai tidak ada santri intan ilmu, santri putri intan ilmu yang menjapri laki-laki bukan mahramnya. Apalagi ping akhoy. Atau misalkan apa hukumnya ini aja usah. Itu cikiwir namanya. Ya, nggak perlu. Ya, harus antum jaga iffah, marwah antum. Ya, antum itu mahal. Ya, tidak ada santri putri intan ilmu yang japri bukan mahramnya, terlebih di malam hari. Ya, terlebih di malam hari, waliyadzubillah. Nah, kita harus menghindari daripada fitnah. Nah, maka banyak fitnah-fitnah yang ada di dunia. Kita berusaha untuk menghindari semua fitnah. Ya. Makanya dalam dikatakan bahwasanya ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Ya, perkara yang syubhat ini, ya waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Maka kalau seandainya kita ragu-ragu dengan perkara-perkara yang syubhat ini, sebaiknya kita tinggali. Kita jelas melakukan hal-hal yang Allah ridhoi, Allah sukai, Allah cintai, yang sudah jelas halalnya. Jangan sampai kita masuk kepada perkara-perkara yang syubhat, menghindar kepada fitnah. Bahkan kalau antum tahu dalam hadis-hadis akhir zaman itu disebutkan ketika nanti sudah masuk ke akhir zaman, maka
dalam hadis dikatakan diperintahkan kepada kepala keluarga untuk apa? Untuk memasung ketika Dajjal datang, untuk memasung para wanita kalian. Dibayangkan, ketika huru-hara akhir zaman, Dajjal datang, itu kelaparan, banyak yang beriman kepadanya, maka perintahnya Nabi adalah pasung. Itu apa pasung? Pasung tahu pasung benar? Apa pasung itu? Pasung tuh kaki jadi ini diikat pakai tali alahan pada borgol. Kalau borgol cuma tangan, pasung tuh karena kau bergerak dikatakan ke alat sesuatu. Pasung wanita kalian. Jadi istri kalian, anak-anak wanita kalian dipasung. Kenapa? Karena mereka yang paling rentan tergiur dengan fitnahnya Dajjal. Nah, termasuk kayak misalkan di luar teman-teman antum lagi apa pacaran, ya kan? Nah, kayaknya seru nih. Nah, pengen merasakan, atau misalkan apa? Mengumbar aurat. Di pesantren ilmu diajarkan menutup aurat, wal iyadu billah, ketika pulang baru 2 hari melepas hijabnya. Atau bahkan wal iyadu billah, santri intan ilmu atau bahkan mungkin asatidzah, ustazat, jika sebagainya malah main TikTok kan. Ini adalah fitnah. Joget-joget. Coba dong pikirkan pakai otak akal antum. Ini manfaatnya tuh apa? Tenggok, preketek. Untuk apa? Maaf, nggak ada manfaatnya. Ya, maka kita harus menghindari fitnah-fitnah akhir zaman. Ya. Karena sekarang wanita ini kan untuk menampilkan kecantikannya, ininya dan sebagainya. Tidak ada. Ya. Di Islam tidak diajarkan seperti hal-hal yang demikian. Ya. Bahkan para sahabat ketika bertemu sebagian min wara'i hijab, bertemu pada istri Nabi, ya istri Nabi mengajarkan ilmu, itu min wara'i hijab. Ya, ini adalah di antara adab. Ya, adab papanya talibul ilm, menghindari daripada fitnah. Selanjutnya yang poin terakhir adalah berkaitan dengan al-bu'du 'anil ma'asi, yaitu menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat. Nah, maksiat di sini adalah maksiat baik itu maksiat besar maupun maksiat kecil. Dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Maka berupaya semaksimal mungkin adab talibul ilm adalah menjauhi maksiat. Kenapa adab talibul ilm ini kita sampaikan? Kenapa? Karena selama kalian di pesantren itu kita bisa berusaha memantau, walaupun ada peluang kalian untuk berbuat maksiat di pesantren. Ya, tapi ketika kalian di rumah, peluang kalian berbuat maksiat itu jauh lebih terbuka, jauh lebih lebar. Maka untuk tidak terjadi hal tersebut, yang pertama dan paling ditanamkan adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Ketika seorang mukmin tertancap dalam kalbunya bahwasanya Allah itu hadir, Allah itu mengawasi, Allah itu melihat yang teliti, ya. Bahkan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Beliau mengetahui mata-mata pengkhianat dan hati yang tersembunyi dalam hati. Maka ketika itu tertancap dalam diri seorang mukmin, dia pantang melakukan maksiat karena merasa Allah itu ada di depan dia. Makanya tingkatan tertinggi seorang muslim adalah al-ihsan, an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau itu melihat Allah di depan antum. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dan kita menganggap bahwasanya Allah itu sedang mengawasi kita. Ini adalah level iman tertinggi seorang hamba. Ya, al-ihsan, an ta'budu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka menghindari maksiat terutama di saat masalah sendirian. Ya, jangan sampai kalian berbuat baik di saat dilihat orang, tanpa dilihat orang kalian berbuat maksiat, wal a'yadu billah. Ya, wal a'yadu billah. Ya, maka menjauhi diri dari perbuatan maksiat. Ya.
Apalagi misalkan kalian punya fasilitas ini apa dan sebagainya di rumah orang tua dan sebagainya, maka jadikan fasilitas itu untuk manfaatnya datang kepada kebaikan kepada akhirat. Jangan sampai fasilitas yang diberikan kepada orang tua malah menjadikan kita jalan atau alat untuk wasilah untuk berbuat maksiat. Dan maksiat itu membuat candu. Seperti halnya ibadah. Dikit, pengen lagi. Nanti sudah parah baru nyesal. Ya, makanya kita berusaha untuk menghindari yang namanya maksiat. Ya, baik itu maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar. Karena maksiat besar itu berawal dari meremehkan maksiat yang kecil. Ya. Ini adalah beberapa poin yang bisa Ustadz sampaikan berkaitan dengan adab talibul ilm. Adab talibul ilm sebelum menghadapi antum kepulangan. Ya. Ustadz ulangin yang pertama tadi apa? Al-amalu bil ilm, al-ilmu bil amal. Ya, yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ini adalah adab talibul ilm. Yang kedua adalah berusaha untuk menjadi qudwah hasanah. Ya, untuk keluarga, diri kita, adik, kakak, dan tetangga dan sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga adalah mengajarkan ilmu kepada manusia. Di antaranya tadi Ustadz contohkan adalah kalian buka TPA, dan Ustadz mengapresiasi setinggi-tingginya bagi santri Ustadz yang ketika liburan mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Ustadz apresiasi. Ya. Yang keempat adalah bersikap positif terhadap hal-hal yang terjadi padanya atau perubahan-perubahan alam atau hal-hal yang baru kepadanya. Bersikap positif. Di antaranya dia seperti kayak turun hujan ataupun yang kejadian, begitu juga mati lampu dan lain sebagainya ataupun bencana. Ya. Selanjutnya yang kelima adalah al-hadzaru minal fitan. Adab talabul ilm yaitu apa? Menghindari namanya fitnah. Ya, agar kita terhindar fitnah, menghindari namanya fitnah, yaitu menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Dan yang terakhir adalah al-bu'du 'anil ma'asi, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat ketika liburan. Ya, mungkin demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan enggak? Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan. Ustaz tutup. Kalau ada pertanyaan silahkan. Biasanya ada pertanyaan enggak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan untuk menyebutkan nama dan pertanyaan. Baik, jika tidak ada, Ustaz tutup. Tidak ada yang ditanyakan ya. Semoga antum lancar liburannya, dan semoga antum bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal saat liburan. Ustaz tutup kajian Ustaz pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.